Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Matul Basiroh, NIM 18640051, mahasiswi jurusan Fisika, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan memaparkan mengenai sebuah penelitian berjudul Pengaruh Iradiasi Laser Daya Rendah pada Sifat Biofisik Biji Gandum, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah laser dan biooptik. Pertama-tama saya akan memaparkan mengenai latar belakang dari penelitian ini. Aplikasi perlakuan perawatan terhadap benih maupun tanaman kian lama makin canggih. Salah satu di antaranya adalah dengan menggunakan medan magnet. Dampak dari medan magnet sendiri terhadap beberapa benih tertentu, yaitu dapat memulihkan benih ketika memiliki kualitas yang rendah. Dampak medan magnet diketahui memiliki pengaruh pada perkejambahan benih dan perkembangan tanaman sehingga sering ditujukan kepada banyak proyek maupun penelitian yang telah dilakukan. Namun, penyinaran iradiasi laser ternyata juga memiliki dampak terhadap perkecambahan benih dan perkembangan tanaman, sehingga peneliti kemudian melakukan suatu eksperimen iradiasi terhadap biji gandum guna mengetahui efek penyinaran terhadap sifat biofisik dari biji gandum. Perawatan benih dan tanaman menggunakan iradiasi laser dianggap sebagai salah satu metode terbaru dan terbaik dalam bidang fisika pertanian untuk meningkatkan produksi secara alami. Dengan menggunakan iradiasi laser, maka dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan-bahan kimia. Energi dari stimulasi laser dapat diserap dan disimpan oleh tanaman dengan cara yang pertama, yaitu tumbuhan menyerap energi cahaya, kemudian merubah energi tersebut menjadi energi kimia, kemudian dilanjutkan dengan menggunakannya untuk pertumbuhan selanjutnya. Tujuan positif dari penyinaran laser terhadap tumbuhan kenyataannya masih terus menarik minat ilmiah para peneliti. Efek iradiasi laser pada benih dan tanaman seringkali menunjukkan hasil yang baik dalam perkejambahan dan perkembangannya. Namun, jika benih maupun tanaman dirawat dengan menggunakan iradiasi laser, maka beberapa parameter harus diamati dan diteliti, seperti tinggi tanaman, panjang akar, jumlah tanaman maupun jumlah daun, berat massa tanaman, dan lain-lain. Perubahan pada parameter-parameter tanaman tersebut dapat merangsang pertumbuhannya dan menghindari infeksi jamur bergantung pada bentuk dari radiasi laser, panjang gelombang, durasi eksposur, dan intensitasnya. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa laser dioda memiliki efek positif pada perkecambahan benih, pertumbuhan, dan metabolisme tanaman. Dengan menggunakan iradiasi laser, diharapkan dapat meningkatkan perolehan pangan masif dengan kualitas terbaik secara fisik, sehingga dapat mengurangi penggunaan biokimia yang berlebihan yang dapat menyebabkan masalah di bidang kesehatan akibat dari toksisitas makanan pada sayur tersebut. Baik, selanjutnya masuk kepada rumusan masalah, sehingga melalui latar belakang tersebut, terdapat beberapa kandungan rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu pengaruh iradiasi laser dioda pada biji gandum dengan memperhatikan parameter-parameter karakteristik fisiologis pertumbuhannya. Dan yang kedua merupakan pengaruh pada pembenihan, yaitu apakah memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dilanjutkan kepada tujuan, sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui karakteristik fisiologis biji gandum akibat penyinaran, waktu perkecambahan rata-rata, dan persentase perkecambahan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh iradiasi laser terhadap pembenihan biji gandum. Tentunya penelitian
ini memiliki beberapa keterbatasan. Di antaranya yaitu dilakukan dengan 2 interval waktu yang berbeda. Dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang dipapari laser dan juga kelompok yang tidak dipapari laser atau disebut juga dengan kelompok kontrol. Kemudian laser yang digunakan adalah laser berdaya rendah atau laser mainan dengan daya kurang dari 1 miliwatt. Kemudian intensitas dari laser tidak dapat ditentukan secara pasti karena terkadang laser dalam kondisi terang atau redup bergantung pada keadaan baterai. Kemudian yang terakhir, biji gandum sama atau seragam secara genetik dan ukuran serta terbebas dari cacat apapun. Mengenai bab selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Sub-sub dari metodologi penelitian ini sendiri terdiri dari variabel yang terkait, alat dan bahan, langkah kerja, dan juga gambar percobaan. Sub yang pertama dari metodologi yaitu mengenai variabel penelitian. Variabel di sini dibagi menjadi 3, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan juga variabel kontrol. Variabel bebas dari penelitian ini yaitu iradiasi sinar laser merah berdaya rendah dengan daya kurang dari 1 miliwatt dan panjang gelombang antara 630 sampai dengan 680 nanometer terhadap benih biji gandum. Kemudian variabel terikat. Variabel terikatnya adalah panjang akar dengan ukuran milimeter, panjang tunas dengan ukuran milimeter, massa berat segar akar dengan ukuran gram, dan massa berat segar tunas dengan ukuran gram. Dan variabel kontrolnya yaitu durasi pemaparan laser selama 20 menit per biji sampel. Kemudian mengenai alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian. Alat yang digunakan yaitu laser dioda merah berdaya rendah dengan daya kurang dari 1 miliwatt dengan rentang panjang gelombang antara 630 sampai dengan 680 nanometer sebanyak 1 buah. Kemudian timbangan digital emas 200 gram dengan ketelitian 0,01 gram sebanyak 1 buah. Bahan-bahan yang digunakan yaitu gelas aqua sebanyak 6 buah, kapas yang telah dibasahi sebanyak 6 buah, baterai kancing tipe LR44 AG13A76 sebanyak 84 buah, biji gandum sebanyak 48 biji dan juga air secukupnya. Selanjutnya mengenai langkah percobaan dari penelitian. Langkah percobaan sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu preparasi sampel, yang kedua yaitu proses penyinaran, dan juga yang ketiga pencatatan dan pengukuran. Yang pertama yaitu mengenai preparasi sampel. Langkah-langkah dalam preparasi sampel yaitu pemilihan biji gandum, kemudian dilakukan sterilisasi selama 10 menit menggunakan larutan HgCl2 dengan komposisi 0,1%. Sampel dicuci dengan air bersih dan mengalir selama kurang lebih 50 menit. Kemudian sampel diletakkan pada gelas yang telah diisi masing-masing 1 helai kapas basah dengan jumlah 8 biji per gelas. Terdapat jarak antara masing-masing biji gandum sehingga biji-biji gandum tersebut tidak saling berhimpitan. Kemudian dilakukan pemisahan antara sampel uji dan juga sampel kontrol dengan perbandingan 50 banding 50, di mana sampel uji merupakan sampel yang akan dipapari dengan iradiasi laser, sedangkan sampel kontrol merupakan sampel yang tidak dipapari dengan iradiasi laser. Nah, kedua sampel tersebut diberi tanda di mana sampel yang diiradiasi dengan laser diberi tanda D1, D2, D3 menandakan sebagai 3 kali pengulangan, dan juga 3 sampel kontrol ditandai dengan T1, T2, T3
sebagai 3 kali pengulangan. Sampel kontrol digunakan sebagai acuan yang hasilnya akan dibandingkan dengan sampel uji yang telah diiradiasi. Kemudian sampel diberi beberapa tetes setiap pagi selama 8 hari berturut-turut untuk merangsang pertumbuhan dari biji gandum tersebut. Kemudian proses yang kedua merupakan proses penyinaran atau iradiasi. Nah, proses penyinaran atau iradiasi ini sendiri terdiri dari beberapa step. Yang pertama yaitu pemilihan laser cahaya merah dengan daya kurang dari 1 miliwatt dan panjang gelombang antara 630 sampai dengan 680 nanometer sebagai sumber iluminasi atau sumber iradiasi terhadap benih biji gandum. Yang kedua, sampel biji gandum diiradiasi selama 20 menit per biji. Masing-masing kelompok dilakukan 3 kali pengulangan pada media gelas yang berbeda. Seperti tadi pada proses preparasi sampel telah ditandai bahwa D1, D2, D3 menandakan bahwa sampel pengulangan pertama, sampel pengulangan kedua, dan juga sampel pengulangan ketiga. Kemudian, penyinaran dilakukan selama 8 hari berturut-turut, di mana benih dianggap berkecambah jika panjang radikula atau panjang tunasnya telah mencapai 2 mm atau lebih. Kemudian, bagian yang terakhir dari langkah percobaan yaitu pencatatan dan juga perhitungan. Step by step dari pencatatan dan perhitungan itu sendiri, yang pertama yaitu sebelum melakukan penyinaran, dilakukan pengukuran massa biji gandum kering dan basah menggunakan timbangan digital dengan ketelitian 0,01 gram. Kemudian dilakukan pemantauan dan perhitungan terhadap parameter-parameter perkecambahan, seperti berat massa cambah, panjang tunas, panjang akar, dan lain-lain. Dilakukan pengukuran massa sampel, baik sampel uji maupun sampel kontrol menggunakan timbangan dengan ketelitian 0,01 gram. Data perkecambahan diambil dari benih yang diletakkan pada gelas aqua, digunakan penggaris dengan ketelitian 1 mm untuk pengukuran panjang akar, kecambah, dan panjang tunas. Pada akhir hari ke-8 dilakukan pengukuran persentase perkecambahan atau persentase germinasi menggunakan rumus usia perkecambahan dalam persen sama dengan jumlah biji berkecambah dibagi dengan jumlah biji keseluruhan dikali 100. Kemudian yang terakhir dilakukan perhitungan terhadap waktu perkecambahan rata-rata menggunakan rumus rata-rata waktu perkecambahan sama dengan RDN sama dengan RN, di mana N kecil merupakan benih yang berkecambah pada hari D, dan D merupakan jumlah hari yang dihitung sejak permulaan perkecambahan. Nah, berikut merupakan gambar dari percobaan yang telah dilakukan, di mana di sini terlihat sebuah alat yang merupakan timbangan yang biasa dilakukan untuk menimbang emas maupun menimbang suatu benda yang memiliki massa yang cukup kecil. Dengan tentunya timbangan ini memiliki batas, di mana batas maksimal yang bisa ditimbang dari timbangan ini yaitu 200 gram. Sedangkan ketelitiannya mencapai 0,01 gram untuk detailnya. Kemudian yang sebelah kanan merupakan gambar di mana proses pengukuran massa itu terjadi. Selanjutnya yaitu gambar kedua, yaitu proses dari penyinaran. Setelah tadi dilakukan preparasi sampel dengan mengukur
berat atau massa dari biji gandum dan lain-lain. Nah, berikut adalah gambar dari proses penyinaran itu terjadi, di mana sinar dari laser difokuskan kepada satu biji gandum, sehingga maka dari itu diusahakan antara biji gandum yang satu dengan biji gandum yang lain, meskipun tetap dalam satu wadah atau satu gelas, tidak saling berhimpitan karena dikhawatirkan akan mempengaruhi keadaan dari biji-biji yang lain ketika salah satu biji diiradiasi. Selanjutnya merupakan data hasil dari eksperimen yang telah dilakukan. Saya akan membuka file untuk data tersebut. Nah, karena percobaan dilakukan selama 8 hari, sehingga hari pertama merupakan preparasi dan persiapan dari sampel, kemudian proses penyinaran mulai dilakukan pada hari kedua. Yaitu seperti tadi yang telah saya bahas sebelumnya, bahwa dari masing-masing pengulangan atau masing-masing gelas ditandai dengan tanda sampel uji, ditandai dengan tanda dengan laser. Dan dengan laser sendiri dibagi menjadi 3 pengulangan, yaitu gelas pertama atau gelas 1, gelas kedua atau gelas 2, dan juga gelas ketiga. Masing-masing gelas di dalamnya terdapat dari 8 biji gandum atau 8 sampel yang disinari oleh iradiasi laser dengan durasi eksposur selama 20 menit per bijinya. Kemudian setelah dilakukan iradiasi hingga 3 kali pengulangan pada sampel uji, kemudian dilakukan pengukuran, yaitu pengukuran panjang akar, panjang tunas, dan juga panjang kecambah. Dilakukan pengukuran pada panjang tunas dan juga panjang akar, kemudian hasil dari jumlah dari panjang akar ditambah dengan jumlah dari panjang tunas dan juga ditambah dari lebar dari biji gandum merupakan panjang dari kecambah. Nah, berikut merupakan data yang dihasilkan pada hari kedua ataupun hari pertama penyinaran. Selanjutnya yaitu pada hari ketiga. Nah, berikut dihasilkan data yang lebih banyak dari hari pertama karena faktor dari pertumbuhan biji gandum tersebut yang semakin banyak, di mana di sini terlihat bahwa 0,062 merupakan berat neto atau berat dari biji gandum tersebut dalam kondisi basah. Kemudian penelitian terus berlanjut, pemaparan pada hari keempat. Di sini mulai diukur berat dari tumbuhan atau berat dari sampel, baik yang diradiasi yaitu dengan laser maupun sampel kontrol atau tanpa laser. Juga dilakukan pengukuran terhadap berat atau massa dengan satuan gram, dan juga pengukuran lebar atau panjang dari
akar maupun tunasnya, dan juga perkecambahannya. Kemudian dilanjutkan dengan hari ke-5, hari ke-6, hingga hari terakhir pada hari ke-7. Dan hari ke-8 merupakan proses dari perhitungan semua parameter-parameter yang sebelumnya telah dilakukan pencatatan. Melalui data yang disajikan mulai dari hari ke-2 sampai dengan hari ke-7, kemudian diringkas menjadi diambil beberapa data sesuai dengan parameter yang diinginkan. Seperti ini contohnya pada tabel pertama, grafik hubungan antara perkecambahan yang muncul. Jadi perkecambahan yang muncul pada sampel uji, yaitu sampel yang diiradiasi laser, nantinya akan dibandingkan dengan sampel kontrol, yaitu sampel yang tidak disinari laser atau tanpa laser. Nah, berikut yaitu pada hari ke-2, pada hari ke-4, dan juga hari ke-6. Dari tabel-tabel maupun data yang sudah disajikan sebelumnya, maka akan diketahui bahwa pada hari ke-2 dihasilkan jumlah perkecambahan dengan pada sampel uji didapatkan perkecambahan 6 pada hari ke-2, 7 pada hari ke-4, dan 11 pada hari ke-6. Sedangkan pada sampel kontrol didapatkan 5 jumlah perkecambahan pada hari ke-2, 6 jumlah perkecambahan pada hari ke-4, dan juga 7 jumlah perkecambahan pada hari ke-6. Setelah disajikan dengan bentuk berikut, kemudian dibentuk sebuah grafik hubungan agar dapat dilakukan perbandingan, di mana grafik yang berwarna biru merupakan sampel uji yang dipapari dengan laser, sedangkan yang berwarna orange merupakan sampel kontrol. Dan terlihat bahwa di sini sampel uji menunjukkan hasil yang lebih tinggi daripada sampel kontrol. Nah, kira-kira seperti inilah data yang telah disajikan, mulai dari parameter jumlah perkecambahan yang muncul, persentase usia perkecambahan atau persentase germinasi, jumlah benih yang tumbuh menjadi tanaman, jumlah akar yang timbul, jumlah tunas yang muncul, panjang tunas, panjang akar, massa berat segar akar dalam satuan gram, dan massa berat segar tunas dalam satuan gram. Setelah dilakukan penyajian data sebagai berikut dan disusun sebuah grafik, kemudian dilakukan pengukuran. Di sini mohon maaf, dilakukan perhitungan, di mana ada 2 perhitungan di sini, yaitu usia perkecambahan dan juga rata-rata waktu perkecambahan. Usia perkecambahan dalam persen, sedangkan rata-rata waktu perkecambahan merupakan rata-rata perkecambahan yang muncul tiap harinya. Seperti yang tadi telah kita lihat bersama, setelah dilakukan penyajian data seperti berikut, kemudian diambil beberapa data yang terkait dengan parameter-parameter yang diinginkan. Seperti yang pertama, yaitu jumlah perkecambahan yang muncul tadi, di mana pada hari ke-2 sampel uji
terdapat 6, kemudian jumlah perkecambahan yang muncul pada sampel kontrol ada 5 pada hari kedua, 6 pada hari keempat, dan 7 pada hari keenam. Dan ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu fase perkecambahan dihitung saat tunas mencapai 2 mm atau lebih. Jadi ketika tunas masih belum mencapai 2 mm, maka fase tersebut masih belum dikatakan sebagai perkecambahan. Kemudian, fase perkecambahan terjadi minimal saat pertumbuhan akar mencapai 0,5 mm. Sehingga panjang minimal dari cambah atau cambah atau biji gandum tersebut bisa dikatakan sebagai kecambah apabila panjang dari biji gandum tersebut minimal adalah 7 mm. Kemudian setelah parameter jumlah perkecambahan yang muncul selanjutnya merupakan mohon maaf, masih belum. Jadi ini merupakan hasil dari grafik yang tadi di mana jumlah perkecambahan yang muncul disajikan dalam grafik satu arah seperti berikut. Terlihat bahwa sampel uji yang diiradiasi dengan laser menghasilkan jumlah perkecambahan yang lebih banyak daripada sampel kontrol yang tidak diiradiasi dengan laser. Kemudian untuk parameter yang kedua, yaitu persentase usia perkecambahan atau persentase germinasi, di mana data ini dihasilkan melalui perhitungan yang sebelumnya sudah saya singgung, yaitu perhitungan pada usia perkecambahan. Jadi fase germinasi sama dengan usia perkecambahan dilakukan dengan pengukuran seperti berikut, di mana salah satu sampel, misalnya pada sampel uji yang telah dipapari iradiasi sinar laser. Nah, pada gelas pertama atau ulangan pertama, di mana di dalam gelas tersebut terdiri dari 8 biji benih gandum. Kemudian pada ulangan tersebut atau pada gelas tersebut ternyata hanya ada 2 dari 8 biji yang menunjukkan perkecambahan. Sehingga perhitungan dari usia perkecambahan itu yaitu 2/8 dikali 100 sama dengan 25%. Begitu juga dengan kelompok sampel kontrol. Misalnya pada ulangan ke-1 yaitu pada gelas yang telah ditandai T1 atau tanpa laser pada gelas pertama, di mana di dalam gelas tersebut dari 8 biji hanya ada 4 biji yang menunjukkan proses perkecambahan, sehingga perhitungan dari fase germinasinya yaitu 4/8 kali 100 sama dengan 50%, seperti itu. Kemudian dari proses tersebut dihasilkan beberapa data berikut, yaitu persentase usia perkecambahan pada ulangan ke-1 atau gelas ke-1 dengan sampel uji yaitu dengan laser, sampel kontrol tanpa laser dihasilkan 25% pada sampel uji ulangan pertama, 62,5% sampel uji ulangan kedua, 50% pada sampel uji ulangan ketiga, 50% pada sampel kontrol ulangan pertama, 12,5% pada sampel kontrol ulangan kedua, dan juga 50% pada sampel kontrol ulangan ketiga. Setelah disajikan dengan bentuk seperti tabel berikut, selanjutnya dilakukan penyusunan grafik.
Pada grafik terlihat bahwa pada ulangan pertama atau pada kelas pertama, persentase germinasi lebih banyak pada sampel kontrol, sedangkan pada kedua dan ketiga, pada ulangan kedua menunjukkan bahwa sampel uji jauh di atas dari sampel kontrol, dan pada ulangan ketiga sampel uji dan sampel kontrol menunjukkan hasil yang sama, sehingga dari ketiga ulangan tersebut dilakukan rata-rata dan kemudian dihasilkan bahwa ternyata sampel uji masih unggul 25% dari sampel kontrol, sehingga sampel uji memiliki persentase yang lebih banyak daripada sampel kontrol. Kemudian parameter yang ketiga merupakan jumlah benih yang tumbuh menjadi tanaman. Nah, terdapat beberapa ketentuan dalam hal ini. Yang pertama, dimulai pada hari ketiga karena saat hari pertama dan kedua umumnya benih pada perkecambahan benih masih pada fase perkecambahan dan masih belum bisa disebut sebagai dengan tumbuhan. Kemudian fase pertumbuhan tanaman mulai muncul pada hari ketiga. Dan tanaman mulai dihitung atau fase tanaman mulai dihitung ketika tunas telah berubah menjadi daun dengan panjang minimal 30 mm atau lebih. Jadi ketika panjang dari tunas tersebut kurang dari 30 mm dan juga tidak menunjukkan perubahan warna, yang semula tunas itu berwarna kuning kemudian tidak menunjukkan perubahan warna menjadi hijau, maka sampel tersebut belum dikatakan sebagai tumbuhan, masih dikatakan sebagai perkecambahan. Nah, dihasilkan data sebagai berikut, di mana sampel uji pada hari ketiga dihasilkan 3 jumlah benih yang tumbuh menjadi tanaman, 6 jumlah benih pada hari kelima, 9 jumlah benih pada hari ketujuh. Kemudian pada sampel kontrol dihasilkan 3 jumlah benih pada hari ketiga, 5 jumlah benih pada hari kelima, dan juga 7 jumlah benih pada hari ketujuh. Kemudian seperti biasa, setelah disajikan dalam bentuk tabel, maka akan dibentuk sebuah grafik satu arah. Nah, seperti pada parameter sebelumnya, tampaknya sampel uji atau disebut juga dengan sampel yang telah dipapari iradiasi laser selama 20 menit setiap harinya menunjukkan masih lebih unggul dalam hal jumlah benih daripada sampel kontrol yang tidak dipapari dengan iradiasi laser. Untuk parameter selanjutnya, yaitu parameter yang keempat, merupakan jumlah akar yang timbul. Pada sampel uji, jumlah akar yang timbul di hari kedua ada 6, 7 pada hari keempat, 10 pada hari keenam, sedangkan pada sampel kontrol 5 pada hari kedua, 6 pada hari keempat, dan 7 pada hari keenam. Akar sudah bisa dihitung begitu tumbuh dengan panjang mulai dari 0,5 mm, dan akar biasanya muncul setelah munculnya tunas atau didahului dengan kemunculan tunas. Sama dengan parameter yang lainnya, pada jumlah akar yang timbul, sampel uji lebih banyak daripada sampel kontrol. Kemudian untuk parameter jumlah tunas yang muncul, pada sampel uji yang dipapari iradiasi laser, muncul tunas pada
hari kedua sebanyak 6, 7 jumlah tunas pada hari keempat, 13 jumlah tunas pada hari ke-6, dan pada sampel kontrol 5 jumlah tunas pada hari kedua, 6 jumlah tunas pada hari keempat, dan 9 jumlah tunas pada hari ke-6. Tunas dapat dihitung ketika lebarnya mencapai 2 mm atau lebih. Maka saat tunas tersebut panjangnya tidak sampai dengan 2 mm, maka tidak dapat dihitung sebagai tunas. Berikut grafik yang dipaparkan. Terlihat bahwa sampel uji juga lebih banyak daripada sampel kontrol dalam hal jumlah tunas yang muncul. Kemudian panjang tunas 106 mm pada sampel uji di ulangan pertama, 88,75 mm pada ulangan kedua, dan 75 mm pada ulangan ketiga. Sedangkan pada sampel kontrol 104,3 mm pada ulangan pertama, 61,5 mm pada ulangan kedua, dan 74,5 mm pada ulangan ketiga. Dan pengukuran panjang tunas dilakukan pada hari ke-8. Terlihat bahwa sampel yang dipapari iradiasi laser juga lebih panjang tunasnya daripada sampel kontrol yang tidak dipapari dengan iradiasi laser. Kemudian panjang akar juga demikian, di mana sampel uji yang diiradiasi laser lebih besar nilai panjang akarnya daripada sampel kontrol, yaitu 10,5 pada ulangan pertama, 8,1 mm pada ulangan kedua, dan 7,625 pada ulangan ketiga. Kemudian selanjutnya untuk massa berat segar akar. Massa berat segar akar diukur dengan satuan gram, yang mana massa tersebut dilakukan juga sama pada hari ke-8, di mana besarnya 0,0260 pada ulangan pertama pada sampel uji, 0,020 pada ulangan kedua, dan 0,022 pada ulangan ketiga. Sedangkan pada sampel kontrol 0,0260 pada ulangan pertama, 0,031 pada ulangan kedua, dan 0,028 pada ulangan ketiga. Sekilas, karena perbedaan yang sangat kecil, sekitar 0,00, sekitar perbedaan mencakup desimal, maka sulit untuk dibedakan, maka akan diketahui setelah disusun menjadi sebuah grafik. Terlihat bahwa pada ulangan pertama hampir sama antara massa berat segar akar sampel uji dan juga sampel kontrol. Akan tetapi pada ulangan kedua dan ulangan ketiga, massa berat segar akar lebih banyak pada sampel kontrol. Hal ini berbeda dengan parameter-parameter yang sebelumnya, di mana sampel uji pada parameter yang lain cenderung lebih banyak daripada sampel kontrol. Kemudian yang terakhir yaitu massa berat segar tunas dalam gram. Sama seperti halnya massa berat segar akar dalam gram barusan, ternyata sampel kontrol yang tidak dipapari iradiasi laser kenyataannya lebih besar nilai massa tunasnya daripada dengan sampel uji yang dipapari iradiasi laser. Dimana saat kita membuka grafik terlihat bahwa
memiliki perbandingan di mana sampel kontrol memimpin dalam hal parameter ini karena massa segar tunas lebih besar daripada yang dimiliki oleh sampel uji. Apa iki jenenge? Hari di mana munculnya berkecambahan. Jadi rata-rata waktu berkecambahan ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama pada kelompok sampel yang dipapari sinar laser atau kelompok sampel uji, dan yang kedua merupakan kelompok sampel kontrol yang tidak dipapari laser. Pada kelompok sampel yang dipapari laser pada hari pertama muncul 6 perkecambahan, pada hari kedua muncul 7 perkecambahan, hari ketiga 7, hari keempat 10, hari kelima 11, dan hari keenam 11. Kemudian dikalikan berdasarkan hari munculnya berkecambah dan dijumlahkan dibagi dengan jumlah hari. Maka akan ditemukan rata-rata waktu perkecambahan pada kelompok sampel yaitu sama dengan 9,61904769 hari atau sekitar 9,62 hari. Kemudian sedangkan pada kelompok sampel kontrol rata-rata waktu perkecambahannya dihitung dari pada hari pertama muncul 5 perkecambahan, hari kedua 5 perkecambahan, 3 ada 6, 4 ada 6, 5 ada 7, dan 6 ada 9. Kemudian setelah dikalikan dan dijumlahkan semuanya dan dibagi oleh hari munculnya perkecambahan tersebut, didapatkan bahwa rata-rata waktu perkecambahan oleh sampel kontrol yang tidak dipapari iradiasi laser sebesar 6,95238952 per hari atau sekitar 6,95. Maka dalam hal rata-rata waktu perkecambahan, kelompok sampel yang dipapari sinar laser atau kelompok sampel uji lebih besar daripada kelompok sampel kontrol. Kemudian berikut untuk gambar dari eksperimen, di mana gambar ini merupakan gambar dari sampel kontrol pada hari ketiga. Terlihat bahwa ada 3 gelas di sini menunjukkan 3 kali pengulangan. Yang pertama, karena ini sampel kontrol, maka akan dilambangkan dengan T. T1 untuk ulangan ke-1, T2 untuk ulangan kedua, dan T3 untuk ulangan ketiga. Kemudian untuk gambar selanjutnya yaitu gambar sampel uji pada hari ketiga, yaitu sampel yang dipapari iradiasi laser selama 20 menit per bijinya, di mana gambar yang pertama merupakan ulangan pertama atau dilambangkan dengan D1, dan gambar kedua merupakan ulangan kedua dilambangkan dengan D2, dan gambar ketiga merupakan ulangan ketiga dilambangkan dengan D3. Kemudian gambar selanjutnya, jika tadi adalah baik gambar dari sampel uji dan juga sampel kontrol pada hari ketiga, selanjutnya maka pada hari ke-6. Yang pertama merupakan gambar sampel kontrol pada hari ke-6, terlihat bahwa tunasnya sudah mulai tumbuh menjadi daun dengan panjang tertentu. Dengan simbol atau lambang, karena ini sampel kontrol maka dilambangkan dengan T. T1 untuk ulangan pertama, T2 untuk ulangan kedua, dan T3 untuk ulangan ketiga. Kemudian untuk gambar selanjutnya yaitu sampel uji pada hari ke-6, yaitu sampel yang dipapari iradiasi laser pada hari ke-6. Terlihat bahwa pada gambar ini meskipun
hanya selisih sedikit terlihat bahwa pada gambar ini sampel benih biji gandum untuk tunasnya ukurannya lebih panjang daripada yang sampel kontrol. Akan tetapi lebih valid apabila kita melihat dari data yang disajikan pada tabel dan juga grafik. Kemudian di sini setelah dari hari ke-8 atau setelah dari perhitungan masing-masing parameter, karena ukuran benih sampel yang semakin besar dalam hal akar, kemudian dan juga tunas, maka akan semakin memakan tempat dan setelah dilakukan perhitungan pada hari ke-8, kemudian sampel dipindahkan ke media tanah, tidak lagi pada media gelas aqua. Saat di media tanah dan sekitar beberapa hari lamanya, saat sudah tumbuh maka akan terlihat seperti ini. Hampir seperti rerumputan. Kemudian pembahasan dari data yang telah disajikan tadi. Penelitian dilakukan untuk menyelidiki efek biofisik terhadap perkecambahan dan pertumbuhan biji gandum. Dengan dilakukan dua perlakuan yang berbeda, yaitu dipapari laser dan juga tidak, pada saat pengamatan akibat pemaparan, sampel diletakkan di gelas aqua, sedangkan setelah 8 hari sampel dipindahkan ke media tanah karena sudah berbentuk tanaman yang membutuhkan media yang lebih luas. Data parameter pertumbuhan kemudian dicatat dan dianalisis menggunakan metode diagram satu arah untuk memeriksa signifikansi pada hasil. Data yang berkaitan dengan persentase perkecambahan kemudian dianalisis. Didapati bahwa sampel uji jumlah perkecambahannya cenderung lebih banyak dari sampel kontrol yang tadi telah dipaparkan pada gambar 3, yang menandakan bahwa stimulus laser dapat merangsang benih biji gandum agar dapat tumbuh lebih cepat. Selain itu, pada gambar 4, nampak bahwa persentase germinasi sampel uji memiliki 25% lebih banyak daripada sampel kontrol, walaupun adanya pemaparan tidak mampu menghindari jamur hingga 100%. Hal tersebut terbukti bahwa pada saat kita lihat lagi kembali ke hari ketiga, bahkan di hari ke-6 pun masih ada banyak biji gandum yang tidak kunjung tumbuh juga. Nah, setelah diamati ternyata ada seperti warna putih-putih kecil yang diprediksikan benda tersebut adalah jamur. Meskipun belum diketahui secara pasti munculnya jamur tersebut dari mana, akan tetapi ternyata pemaparan iradiasi laser dengan daya rendah masih memungkinkan untuk sebuah benih terserang jamur. Akan tetapi saya juga belum mengetahui bagaimana jika nanti untuk intensitasnya ditambah atau frekuensinya ditambah atau bagaimana, masih belum ada ketentuan yang jelas. Kemudian adanya pemaparan sinar laser juga mempercepat benih dari fase kecambah menuju fase tanaman yang tadi sudah dipaparkan pada gambar 5, serta dapat mempercepat kemunculan pertumbuhan akar pada gambar 6 dan mempercepat kemunculan pertumbuhan tunas pada gambar 7. Akibat perlakuan iradiasi laser ternyata juga berpengaruh terhadap panjang akar pada gambar 9 dan panjang tunas pada gambar 8, di mana keduanya lebih unggul daripada sampel kontrol yang tidak dipapari laser. Namun, hal yang berbeda didapati pada massa berat segar akar gambar 10 dan massa berat segar tunas gambar 11, di mana tadi perihal massa
dalam ukuran gram, ternyata sampel kontrol lebih besar daripada sampel uji. Walaupun pada penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Samia dan kawan-kawan tahun 2019 yang menunjukkan bahwa massa berat sampel uji lebih besar daripada massa berat sampel kontrol, baik akar maupun tunas, sehingga ditemukan adanya ketidakcocokan tersebut mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu kadar air yang berbeda-beda pada masing-masing benih, atau kurangnya bisa juga terjadi karena kurangnya tingkat akurasi timbangan digital atau human error dan lain-lain. Namun, secara keseluruhan, secara umumnya paparan iradiasi laser dioda berdaya rendah memiliki dampak positif terhadap parameter-parameter biofisik seperti persentase perkecambahan, jumlah akar, jumlah tunas, massa berat, panjang akar, dan lain-lain pada pertumbuhan dan perkembangan benih biji gandum baik pada fase berkecambahan maupun tanaman. Dengan begitu diharapkan metode iradiasi laser ini dapat dikembangkan secara lebih mutakhir lagi untuk kemajuan teknologi di bidang pertanian sehingga dapat mengurangi penggunaan bahan kimia untuk perawatan benih maupun tumbuhan yang dapat membahayakan tubuh manusia apabila dikonsumsi dalam jumlah yang besar. Sehingga melalui pembahasan dari hasil pemaparan grafik dan juga analisis dari hasil tersebut didapati beberapa kesimpulan, yaitu adanya perlakuan penyinaran terhadap benih terbukti dapat meningkatkan parameter-parameter biofisik dan mutu dari benih seperti jumlah perkecambahan, persentase germinasi, jumlah benih, akar dan tunas, serta ukuran panjang, walaupun massa berat menunjukkan hasil yang tidak diharapkan. Melalui hal tersebut, maka perlakuan iradiasi laser memiliki dampak positif terhadap mutu atau kualitas pembenihan biji gandum yang telah dilakukan, sehingga dengan adanya iradiasi laser diharapkan mampu mengurangi ketergantungan perawatan pembenihan dengan menggunakan bahan kimia, mengingat bahan kimia yang terkandung pada suatu tumbuhan memiliki toksisitas tertentu apabila dikonsumsi dengan jumlah yang besar secara berlebihan. Baik, sekian atas pemaparan atau presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.